Testing mic 1 2 3. Tes. Hmm. Testing. Hmm. Eh, Hello Papu, kau belum tidur kah? Ya, laptop service. Halo, Assalamualaikum semua dan selamat petang. Nama saya Rizal Yusuf. Hari ini kita live dari kedai komputer Teratek yang beralamat di Kompleks Karamunsing di ground floor sebaris ini KFC, Takoyaki dan Pak Kopi. Oke, kami punya operating hours, kami buka setiap hari 10 pagi sampai 8 malam, Isnin hingga Ahad. Kepada sesiapa yang ada masalah komputer dia demam-demam, batuk-batuk, selesma, kan kamu bolehlah terus bawa kamu punya laptop atau kamu punya komputer di sini. Selain daripada itu, kita juga repair ini monitor, kita juga repair ini printer, kita juga buat website, kita juga ada offer ini uh, editing foto dan video. Yang semua tu kamu boleh cek di dalam kami punya website. Sekejap saya masukkan link untuk saya punya website. Kamu boleh cek di sana. Di sana tu selain daripada kami punya services, kamu akan nampaklah kami punya pelanggan punya testimoni, kami punya gambar-gambar, kami punya lesen-lesen yang berdaftar, kami punya sijil-sijil penghargaan, kerja-kerja yang sudah disiapkan dan sebagainya. Oke, itu saya punya website di sana www.teratekeke.com. Kamu boleh cek di sana dan kamu tengok kan di sana itulah kalau serba-serbi cukuplah kami punya maklumat bisnes di sana. Oke. Dan saya di sini saya buat live untuk berkongsikan tentang ini masalah dan penyelesaian komputer. Jadi sesiapa yang ada persoalan, ada pertanyaan, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Woken up around 20 minutes ago, not enough sleep still. Nah, kan dia sudah bangun. Papu sudah bangun, tidur pun belum cukup. Okay. Dan saya live di sini untuk menjawab segala persoalan
tentang ini masalah komputer kan. Kalau saya tahu saya akan jawablah, saya akan kongsikan dia punya penyelesaian tuh. Kadang ini penyelesaian ini saya coba untuk uraikan, saya coba untuk jelaskan dalam bahasa yang paling mudah untuk kita paham. Bukan kita lah, sebab kami teknikal kan, paling mudah untuk kamu paham, paling mudah untuk pengguna komputer paham. Tapi kalau kamu tidak dapat catch up kan, tidak ada gambaran dia atau sebagainya, kamu datang saja terus pergi sini kan, jangan pening-pening lagi tentang itu, biar kami saja yang pening tentang masalah komputer kamu tuh. Oke, kamu datang pergi sini, kami punya kedai ini setiap hari buka, tidak termasuk termasuk cuti umum, cuti perayaan, cuti sekolah, dan apa saja cuti lah. Apa saja cuti yang ada di Malaysia ini kita sentiasa buka setiap hari. Oke, jadi kamu dapat akses lah kami punya services anytime kan, sebab kadang-kadang orang yang cuti ini walaupun dia cuti Sabtu Ahad, walaupun dia cuti pada uh, hujung minggu kan, dia still tidak ada masa untuk keluar untuk atur dia punya device kan, mungkin dia ada urusan lain. Nah, dia mungkin cuti pada cuti umum atau pada cuti sekolah, ada panjang sikit. Oke, jadi pada masa-masa itu, cuti umum, cuti sekolah, cuti perayaan dan sebagainya ini kebanyakannya bisnis tutup. Jadi bila bisnis tutup, kita sebagai pengguna tidak dapat akses kan, tapi untuk di Teratek kita tidak tutup kan, cuma kita saja yang berganti cuti. Bisnis sentiasa buka, jadi kamu dapat akses sama kami punya services anytime. Oke. Dan kami punya masa pun 10 sampai jam 8 malam. Jadi kepada sesiapa yang kerja office hour itu kan 8 sampai 5, 9 sampai 6 kan, no problem. Kamu still ada masa untuk hantar kamu punya device. Kalau kamu tidak ada masa pun, kita ada satu kemudahan tambahan di sini, yaitu memang saya akan highlight hari-hari, setiap hari masa saya live, kita ada satu kemudahan tambahan yang kedai lain tidak ada, yaitu kita ada ini drop off zone berdekatan dengan kedai. Maksudnya kedai kita ini di sini jalan lebih kurang beberapa meter kan, terus jumpa laluan utama jalan raya. Jadi di sana tuh kamu boleh drop off kamu punya device, kamu tidak perlu cari parking, kamu tidak perlu pusing-pusing, kamu tidak perlu naik atas kan, bayar parking, berbaris dan sebagainya kalau tidak ada keperluan. Oke, kamu just boleh drop kamu punya device dan terus kita akan bawa naik pergi kedai. Dia macam begitu, semudah begitu saja kan, senang kan, tidak perlu masuk parking kalau tidak ada keperluan. Tapi paling penting kamu save saya punya number, save saya punya number di sana, letak saya punya nama Rezwan Teratek Karamunsing. Jadi anytime kamu ada keperluan untuk kamu punya komputer kan, kamu kontak saja kan. Sama ada kamu ni memerlukan harga dulu kah, lepas tu kamu mau timbang-timbang kan, cukup ke tidak budget pun boleh. Kamu mau tahu stok dulu kah pun boleh, kamu mau tahu kami boleh repair atau tidak kah pun boleh, kamu mau tahu kami punya ini lesen-lesen yang berdaftar, mungkin kan ada di antara sana yang mau minta supply komputer pun boleh juga, kita ada lesen supply. Kamu mau tahu ini kalau kami boleh buat training, yes kami boleh juga buat training komputer kan. Itu nombor saya, kontak saja di sana, nanti kita atur macam mana dia punya masa, kadar yuran dan sebagainya. Oke. Dan semua nih urusan ni semua better melalui WhatsApp, sebab di TikTok Messenger app ni dia agak limited kan, tidak boleh antar dokumen, tidak boleh antar gambar, tidak boleh antar video. Jadi susahlah berurusan begitu. Jadi paling bagus kita berurusan dalam ini WhatsApp, sebab WhatsApp ni dia allow kita untuk hantar gambar. Kalau kamu mau video kita antar kan, ada kadang customer dari request gambar, dari request video, dia mau minta quotation kan, semua tu dia perlukan. Jadi lebih memudahkan kalau di WhatsApp kan, lebih senang. Dan selain daripada saya kongsi ini masalah dan penyelesaian komputer, saya juga akan kongsi barang-barang yang membantu pengguna komputer di luar sana kan. Sebab apa? Sebab kebanyakan masalah komputer nih orang tidak tahu sebenarnya dia ini masalah ini boleh diselesaikan sendiri oleh pengguna komputer. Bukan masalah yang susah lah, masalah yang memang senang. Sebagai contoh, kalau tidak ada wifi kan, tidak semestinya jalan buntu, tidak semestinya kamu kena panggil juru teknik komputer atau kamu kena panggil kontraktor untuk masalah wifi kamu tuh kan.
kamu pun tahu kalau kamu bayar bill on time, modem kamu oke, then should be no problem kan. Tetapi still ada masalah. Dan apa dia punya solution yang at least kamu boleh buat tanpa bantuan juru teknik komputer atau tanpa bawa kamu punya PC yang berat-berat kan, tanpa keluar rumah lah kan. Apa yang kamu kena sediakan kan. Dia macam tu. And then kalau tidak ada display kan, kalau tidak ada display macam mana? Kalau yang tidak ada display kan tidak semestinya juga perlu juru teknik komputer. Kamu sendiri boleh selesaikan, kamu sendiri boleh atur kan. Itu semua sebab dia bukannya technical sangat, dia seperti dia semudah ABC lah. Dia begitu, dia semudah ABC, ibarat macam kita ni plug cas itu telefon saja kan, sesimpel macam begitu saja. Cleaning service 8 GB gini, okay. Hai, invoice. Oh, PC HP, PC putih. Itu yang PC putih kan, kenapa ada dua SSD dia, 1256, 512, 256, 128. Oh, kau kasih senarai yang paling besar lah. Kasih senarai 512. And then dia punya RAM 8 GB, dia ada slot, dia ada dua slot bahkan 8 GB. Pas tu tinggal tambah satu. Jadi RAM tu kasih kuantiti satu sajalah. PC putih, PC HP. PC HP ngam sudah. Oke, selain daripada saya akan bantu untuk selesaikan masalah ini, komputer dan dia punya penyelesaian kan, ada juga barang-barang di luar sana yang boleh bantu pengguna komputer selesaikan sendiri. Dia macam begitu. Dia senang lah kan, kalau macam kita di rumah kan, kita di rumah ada nyamuk dan beli spray nyamuk lah, beli racun nyamuk, begitu saja kan. Tidak perlu juga panggil fogging segala kan. Dia tidak sampai macam tu, dia tidak teruk macam tu. Begitu juga dengan di komputer, ada masalah yang perlu panggil technician, ada yang tidak perlu. Jadi yang tidak perlu panggil technician tu, apalah dia punya tools kan, apalah dia punya solution. Itulah dia pentingnya di dalam live ni. Saya akan bagi tahu tu semua. Selain daripada itu, saya akan kongsikan juga secara percuma kan. Jadi kamu panggil kamu punya kenalan, kamu panggil kamu punya kawan-kawan yang pengguna komputer kan, bagi tahu dia orang kita ada buat perkongsian secara percuma di sini. Kita juga ada buat promosi, kita juga buka setiap hari, kita juga buka sampai jam 8 kan. Bagi tahu dia orang untuk singgah dalam live, singgah di kedai dan sebagainya. Paling penting di sini ialah save saja dulu saya punya number di sana, okay? Dan tanya saja apa yang berkaitan dengan ini komputer kan, kamu boleh terus ajukan sejak kamu punya pertanyaan di nombor telepon tu. Oh, banyak quotation di sini. Okay. HP Office, fuel charge. Hmm.
Sudah masuk kah nih isi putih? Ayo. Yang to quotation dua tuh mic kasih masuk salah satu full charge lagi. Sebab nanti mau pergi lagi balik sana kan. Oke, jadi kita akan teruskan lah dengan ini barang-barang yang saya showcase pada hari ini. Mana-mana yang kamu berminat, mana-mana yang kamu berkenan, kan? Kenapa perlu beli, bila mau beli, kenapa perlu simpan tu nanti semua tu persoalan tu kan kamu tanya saja. Kan tanya sama ada di dalam live ni kah, terus datang pergi kedai sini kah, pun boleh. Mana-mana saja yang kamu prefer. Kan sesiapa yang di area Kota Kinabalu Sabah tu, jadi di kompleks Karamuncing ni memang senang untuk kamu akses. Kan? Senang saja untuk kamu akses. Lagipun kita buka setiap hari. Kalau itu barang ready stock, kan kalau kamu prefer yang ready stock, kamu bolehlah terus datang. Kalau kamu prefer yang ini online shopping, yang mana jauh lebih murah, kan bolehlah kamu buat pembelian secara online. Dia begitu saja. Oke. Jadi yang pertama di sini saya akan showcase, saya akan review kan tentang ini data management. Setiap pengguna komputer di luar sana sudah tentu ada data yang disimpan. Setiap pengguna komputer di luar sana kan ada simpan ini dokumen, ada simpan ini gambar, ada simpan ini video, kan ada simpan ini software seperti game kan dan sebagainya, editing software kan semua ini dipanggil, kita panggil semua ini barang semua ini kita panggil sebagai data lah. Jadi ini data nih kan lama kelamaan dia akan memenuhkan kita punya storage, kita punya ruangan di dalam laptop atau di dalam PC ini. Jadi macam mana kita mau manage? Macam mana kita mau manage kita punya di dalam PC supaya tidak penuh? Macam mana kita mau manage data di dalam laptop supaya tidak penuh, tidak merah? Kan selain daripada tambah itu storage, kan beli storage baru, macam mana lagi yang kita boleh manage? Okay? So, dia punya situasi di sini macam begitulah, itu dia punya persoalan dan dia punya penyelesaian ni nak. Nah, kamu kena dapatkan ini. Ini ialah hadis doc kan dan sudah tentulah dia memerlukan hadis untuk dia berfungsi. Hadis doc ni dia punya fungsi ialah dia membantu kamu untuk buat pengurusan data. Jadi macam mana kegunaan dia? Kan kalau kamu beli ini kamu akan dapatlah ini. Inilah dia punya docking station. Ini docking station ni di dalam dia ada begitu. Ada tu tempat duduk hadis. Okey. Dan ini dia punya port. Port untuk power cord, port untuk kabel transfer dan ini dia punya power button. Okey. Selain daripada itu, apa lagi dia bagi? Dia akan bagi ini. Dia akan bagi ini power cord satu dan dia akan bagi juga itu kabel satu di sana. Nah, dia akan bagi ini tiga benda nih. Dan nama dia pun hadis docking station, hadis dock. Sudah tentulah kamu perlu hadis untuk buat dia berfungsi. Ini. Inilah hadis. Hadis ni ialah physical storage untuk simpan data seperti gambar, video, dokumen dan sebagainya. Kan? Berbalik kepada situasi yang saya bagi tadi, kalaulah laptop kamu atau PC kamu terpenuh, macam mana kamu mau urus data dia? Ini kalau kamu ada dan masih okey, kamu pindahkanlah ke sini. Kan? Selain daripada kamu guna cloud storage, selain daripada kamu tambah itu storage, beli storage baru, sesiapa yang ada hadis lama-lama tu kan simpan dia. Cuba tengok-tengok di laci, di office, di bilik kan tengok-tengok ada hadis lama, ada PC lama yang tidak pakai. Keluarkan hadis dia, kan jadikan itu hadis, manfaatkan dia punya ruangan storage tu untuk kamu masukkan data di dalam. Jadi macam mana pakai dia? Ini hadis dock ni dia support ini 2.5 dan 3.5 inci punya hadis. Okey. Ini 2.5 inci kan, jadi di sini nanti kamu masukkanlah itu power cord, masukkanlah dia punya kabel sana kan, macam gini. Terus saya kasih buatan dok guide. Masukkan itu power cord. Okay, and then ini terus pergi dinding lah.
kan macam biasa. Dan ini masukkan juga ke sini. Tengok betapa punya simple. Masukkan ke sana. Dan ini kamu masukkan ke PC yang penuh tuh. Laptop yang penuh tuh, kan? Yang banyak data tuh kamu masukkan. And then kamu tekanlah sini. Bila sudah tekan sini, lampu di sini nanti akan menyala. Lepas itu dia akan scan ini. Nanti kamu akan dia akan allow kamu untuk ambil data daripada sini atau daripada PC pindah ke sini atau daripada sini pindah ke PC. Mana-mana saja yang kamu mau. Kan? Mana-mana saja yang kamu mau. Begitu saja kegunaan dia. Oke. Dan ini hadis dock ni Orico brand, memang trusted. Kita pakai di kedai komputer, tapi tidak bermaksud dia ni terhad untuk kegunaan kedai komputer atau technician saja. Sesiapa yang ada data, kan sesiapa yang pengguna komputer dan ada data yang mau diatur, begitulah cara dia. Kan ada. Dia macam ni saja, dia punya kegunaan. Sangat simple. Oke, sangat simple. Iya, kami sudah cek. Kejap, send quotation dan invoice tadi. Oke. Ini invoice tadi. PCHP. Ini 2 quotation. Oke, sudah kamu tengok kan? Sesiapa yang berkenan, mari kita cek dia punya harga pula di sini. Kan? Saya kasih masuk itu harga sekarang. Kamu tengok, kamu cek masing-masing harga dia di sana Rp60. Kita ada jual di sini ready stock. Siapa yang prefer ready stock kan mau pegang, mau tes connect di dia punya laptop, kan mau tes bawa hadis dia pergi sini and terus connect boleh. Welcome anytime. Kita ada stok sana 1 2 3 4. Ada 4 stok. Stok memang agak limited. Jadi sesiapa yang mau datang kan yang mau try ready stock, yang mau beli ready stock terus datang ke kedai kami di sini di kompleks Karamunsing ni. Kan kalau anda pasti terus WhatsApp saya punya number di sana, atau siapa yang prefer online shopping kan yang jauh lebih murah, yang ada voucher dan segala-galanya, yang tidak kisah untuk tunggu itu shipping and delivery punya masa, kan kamu add to cart lah sekarang. Itu kan ada button add to cart di sana, ada 2 pilihan, US dan UK. Ambil yang US atau mana-mana lah, kan ikut kamu punya preference masing-masing. Oke, sebab di luar sana kita jual ini Rp125 ready stock 4 unit. Oke, 4 unit ready stock, setiap satu Rp125. Di dalam live nih saya jual Rp60 saja. Jadi siapa cepat dia dapat. Kan jauh beza harga dia, macam separuh. Oke. Ada pertanyaan tentang ini, persoalan tentang ini, jangan malu, jangan segan. Kan komen atau WhatsApp sejak nombor yang tertera di dalam screen, di dalam live nih. Oke, jadi ini saya kasih tepi dulu. Itu saya kasih tepi, ini saya kasih masuk. Dan untuk data management itu memang kita guna di sini, dia sudah memang lama
berkhidmat, berjasa sama kita, dan kita pun bukan sehari dua baru buka, kita sudah bertahun buka, dan kita sudah settle banyak data, sudah secure banyak data. Customer yang laptop tidak dapat on, lepas tu perlukan data dia, okay, kita buat. Okay, customer yang mau buat motherboard repair, lepas tu motherboard repair ni ambil masa sikit, okay, and then kita buat juga, backup juga data dia. And then apa lagi, laptop yang tidak dapat on, sudah motherboard repair tapi gagal, kan dia mau data dia saja, kita buat juga dengan ini nombor 1 tadi itu. Okay, jadi untuk pengurusan data, untuk selamatkan data, backup data, itulah yang paling trusted, yang paling tahan setakat ni. Okay, dan seterusnya kan kita balik pula kepada charger kan. Ini charger senang kita panggil lah kan, dia ibarat macam charger telefon dan charger laptop. Dalam ini live saya akan kongsikan tentang ini charger laptop. Kalau kamu di sini selalu rosak, kamu punya charger itu kan ada sebab dia rosak, dan ada sebabnya kamu kena dapatkan charger lain, charger baru. Okay, jadi di sini saya akan kongsikan ini universal adapter. Kan ini universal adapter. Universal adapter di sini penting untuk kamu sediakan kepada bos-bos di luar sana. Kan nggak semestinya yang bukan bos nggak boleh beli, tapi kan universal adapter ini dia digunakan untuk kebanyakan laptop. Kan dia ada guna untuk Lenovo, dia ada guna untuk Acer, dia ada guna untuk HP, dia ada guna untuk Asus, dia ada digunakan banyak laptop. Jadi dia more better digunakan, diperlukan oleh orang yang mempunyai multiple device lah, kan seperti syarikat-syarikat di luar sana. Okay, jadi bos-bos di luar sana kan, kamu tengok kamu punya office kan, kamu tengok ada berapa device yang kamu guna, ada berapa laptop yang kamu guna. Kalau yang guna laptop lah, okay, sebab kalau kamu guna laptop sudah tentulah ada beberapa laptop yang kamu gunakan, mana lagi untuk marketing, untuk office, untuk admin, untuk financing, untuk buat live kan, untuk social media, untuk buat ini customer service. Sudah yang saya mention ni sudah ada 7 saja kan. Ini memang essential untuk setiap bisnes. Mana untuk key in stock lagi, stock in stock out lagi, sudah ada 8 device di sana. Kecuali lah kalau kamu boleh buat all in one tu semua dalam satu PC. Kan lainlah cerita. Tapi kalau ini setiap satu staff buat kan, setiap satu orang tu ada dia punya department masing-masing kan, dan sudah tentulah charger laptop antara salah satu yang paling banyak bermasalah. Bila charger laptop bermasalah, artinya laptop tidak dapat on, kerja pun tidak dapat buat. Okay, dia bukan macam PC. Kalau PC ini kan, kalau itu power cord saja masalah, kita boleh cari power cord saja kan. Lainlah kalau power supply kena tukar. Tapi kalau laptop, bila charger dia masalah kan, kita kena cari charger. Jadi bila laptop yang banyak macam mana kan, sudah tentulah yang paling sesuai untuk kamu dapatkan ialah ini universal adapter ni, universal charger ni kan. Sebab apa? Sebab dia boleh support untuk kebanyakan laptop, dan dia ada 14 di sana. 14 sebelah. Total dia 28 pin. Ini 28 pin kan. Kamu boleh tengok kamu punya laptop sesuai atau tidak. Kalau kamu tidak pasti sesuai atau tidak, tunar saya punya nombor di sana. Kan jangan sia-siakan terus tanya saya. Tanya free saja. Cek pun free saja. Nah, kan apalagi yang free. Consultation pun saya bagi free juga. Oke, jadi ada 3 sudah percuma daripada saya sana. Minta cek free, tanya free, consultation pun free kan. Jadi apa orang bilang, gunakanlah kan, gunalah, ambillah peluang untuk bertanya dengan saya. Oke, dan setiap pembelian charger tu kamu kena tengok juga dia punya label. Oke, untuk dia punya label tu kamu tidak boleh pandang rendah atau tidak ambil tahu. Sebab apa? Sebab ada kami punya customer, dia punya laptop Huawei, kalau saya tidak silap dia gunakan charger telefon. Bila dia guna charger telefon, dia punya laptop tu lama kelamaan rosak, sebab requirement telefon tu tidak
dapat dipenuhi oleh charger telefon. Dia macam begitu. Contoh lah kan, contoh bahasa mudah dia di sini. Itu charger laptop, itu laptop dia memerlukan apa orang bilang dia memerlukan 100 contoh. Lepas tu itu charger kamu 50 saja. Kan sudah tentulah tidak cukup untuk power on. Dia begitu. Tapi dia punya bahasa teknikal sebenarnya senang juga untuk paham kan. Saya kasih try lah dia punya bahasa mudah di sini. Charger ni dia ada voltage. Dia punya voltage tu 19 volt. Okay. And then dia ada ampere dia lagi. Ampere tu at least mesti mau sama. Kalau macam sini dia tulis 19V 4.74A. Dia mesti sama dan dia kalau tidak sama at least lebih. Lepas tu dia ada itu watt. Okay, dia punya watt tu pun at least mesti mau lebih juga. Itu cara kita buat pemilihan adapter yang betul atau charger yang betul. Kalau kamu dah pasti cek kamu punya laptop punya requirement, dia ada tulis di sana. Dia ada tulis di sana apa requirement dia. Berapa voltage, berapa ampere, berapa watt yang sesuai untuk power on itu laptop. Okay. Dan selain daripada itu, cek juga itu charger. Sama ada itu charger ada ini label ke tidak. Nampak tu FCC, nampak tu CE, nampak tu ROHS. Kan semua ni ada maksud masing-masing. Jadi kalau kamu beli charger adapter, jangan buta-buta belilah. Begitu. Kalau tidak pasti, ni ada di sini. Kan? Bukan saja tahu tentang technical, saya juga trainer atau tenaga pengajar dalam bidang komputer. Kamu tanya sajalah saya. Okay? Ada dia begitu. Jadi, ini pemilihan adapter ni semua saya ada kongsikan di dalam kami punya website. Kamu boleh cek di sana. Kamu boleh type adapter atau cara pilih adapter. Kan semuanya ada dikongsikan di sana. Jadi selepas ini tidak sudah salah. Sebab kalau kamu salah pilih adapter, laptop kamu yang akan terkesan. Dan dia punya kesan tu boleh telan kos beratus-ratus ringgit. Motherboard rosak lah. Dia begitu saja. Sebab dia power on kan. Okay. And then satu lagi tabiat yang saya selalu nampak, bila charger tidak dapat hidup, bila charger tidak dapat cas itu bateri, kan ini di-connect ke laptop, and then dia goyang-goyang, kiri kanan, supaya itu bateri masuk charge. Itu pun perbuatan yang salah. Kalau kamu keep on goyangkan dia, kan itu kamu punya charging port, kan kamu punya charging port, tempat masukkan ini itu, itu paling senang paham lah, DC jack kami panggil. Okay. Itu akan rosak atau akan longgar. Bila dia longgar, sudah tentulah perlukan technician yang ada kemahiran komputer atau knowledge tentang komputer untuk buat replacement. Kamu tidak boleh buat. Jadi dua sudah kamu kena bayar. Kan satu replace itu charging port, satu replace charger. Bagus-bagus replace charger saja, tapi terpaksa replace itu charging port sekali. Okay. So, kesimpulan dia di sini, kan pemilihan charger sangat penting. Untuk yang company-company di luar sana yang banyak menggunakan laptop untuk run itu bisnes pun sangat penting untuk kamu dapatkan charger yang universal untuk standby just in case kan salah satu daripada laptop charger itu bermasalah, tidak dapat masuk charge kan. And then apalagi untuk yang ada satu sejak charger dan charger dia untuk yang ada satu sejak laptop dan charger dia rosak, kan kamu jangan risau. Kamu WhatsApp saya punya number di sana, saya tolong cek itu stok dan harga. Tolong cek pun tidak payah bayar. Nanti saya bagi kamu tuh harga lah. Dan dia ada beberapa version, dia ada beberapa option. Ada yang 3 bulan warranty, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kan? Dia begitu. Jadi itulah pentingnya untuk save saya punya number. Kan kita bawa WhatsApp, jadi senang saya kasih kamu tulis begitu kan. Jadi kamu boleh pilih mana satu yang mau dibuat, kan mana satu yang within kamu punya budget, mana satu yang kamu rasa berbaloi. Okay? Dan selepas chat saya tu tolong jangan turn on itu disappearing message. Sebab ada yang message saya, ada yang pergi WhatsApp saya, dia turn on itu disappearing message. Lepas tu nanti dia tanya lagi balik. Sekali saya tengok rupanya itu disappearing message dia turn on, automatically itu akan delete itu previous conversation. Bila dia delete, dia dapatlah refer balik. Dia tanya lagi balik soalan yang sama, berapa harga, ada stok ketiga, berapa warranty. Saya pun cek juga balik, kan? Cek juga balik apa yang dia request. Sedangkan sudah ada senarai. Okay? So jangan turn on itu WhatsApp disappearing message. Kalau kamu turn on dalam masa 24 jam dia akan delete itu conversation. Okay? WhatsApp saya punya number sana, save saya punya number Rezwan Teratek Karamunsing. Untuk yang ini charger, kamu boleh cek di sana dia punya dia punya harga. Kan mari kita tengok dia punya harga berapa.
Nah, dia punya harga di sana saya dapat Rp49. Coba kamu cek masing-masing berapa harga yang kamu dapat. Di sini kita ada jual tapi habis stok. Kalau kita jual di sini 75. Bukan 75, 125. Oh. Nggak tahu lah mana satu dia punya harga. Antara 75 atau 125. Tapi saya tengok macam 75 ini saja. Oke. Dan sudah tentu harga retail lebih mahal daripada harga online kan, tapi dia punya quality dan jenis sama. Jadi kamu boleh pilih mana satu yang kamu prefer, antara online atau yang ready stock. Tapi kita tidak ada ready stock, kan kita out of stock. Nah, cuma yang ada di online store saja. Jadi kamu add to cart kan, kita tengok di sana. Saya pin balik kamu add to cart di sana. Yang selepas sudah masukkan dalam cart, sudah masukkan dalam troli, oke. Kalau ada voucher, ada diskon, nah pakailah. Kan ada buy get 12% off di sana. Ada voucher dia, ada diskon dia. Jadi guna tu voucher, kan beli itu charger, standby di rumah satu, standby di office satu. Di sana ada dua juga pilihan. Ada yang pertama tu 49, yang kedua tu ada Type C punya dia bagi sekali. Ada Type C punya dia bagi sekali. Itu Rp52. Jadi tengok mana satu yang kamu perlu. Oke. Jadi ini saya simpan. Dan sebelum tu mau bagi tahu juga sesiapa yang tidak ada ke lapangan untuk datang, kan lepas tu dia tidak dapat bawa PC dia atau laptop dia keluar sebab itu bukan dia punya. Contoh macam itu aset kerajaan dia tidak dapat bawa kan. Mau kami datang untuk cek apa semua. Janganlah kamu segan silu lagi. Janganlah kamu pusing-pusing pening-pening lagi mau cari siapa boleh datang kan, siapa boleh cek siapa boleh dikontak sampai banyak dia list kan, ada yang sambut telepon, ada yang tidak sambut, ada yang WhatsApp balik, ada yang tidak WhatsApp. Anda perlu sudah kamu pusing-pusing pening-pening lagi cari, itu saya punya nombor telepon di sana. Untuk TeraTech, satu saja itu nombor telepon di sana, itu saja yang aktif. Oke, tidak ada lain nombor telepon. Kamu kontaklah itu, kan tidak dapat datang kan, tidak dapat keluar kan, asalkan kamu punya location tu within kami punya service area, Tuaran hingga Papar, dan bolehlah. Oke, memang boleh. Kita boleh datang, kita boleh inspect, kan kita boleh cek kamu punya device tu, kan apa dia punya sakit, demam kah, batuk kah, and then nanti kita bagi kamu quotation. Kalau kamu setuju, kita buat. Sudah kita buat, kita bagi kamu invoice, kamu bayar, dan selesai. Begitu saja. Kami kasih kamu video repair, and then itu saja. Kan ada warranty setiap services atau produk. Seterusnya, kita ada ini CCTV di sini. Ini Oke, ini CCTV yang saya showcase di sini ialah CCTV yang memang trusted dari segi brand. Satu, dia ini brand EasyBase. Lepas tu dia ini banyak dia punya fungsi. Yang mana dia punya fungsi ini tidak setanding, tidak masuk akal dengan dia punya harga. Oke, dia punya harga ini di bawah 100, boleh dapat satu CCTV dan satu ini memory card. Nah, kamu bayangkan boleh dapat begitu. Kalau di TikTok nih saya pun pembeli juga, pengguna juga. Saya cari-cari kan, tengok-tengok, kebanyakannya CCTV mau 100 ke atas. Mau ratusan ringgit lah kesimpulan dia untuk dapatkan satu unit CCTV dan satu unit memory card. Tapi yang ini kamu dapat satu set, satu unit CCTV dan satu unit memory card. Last kemarin saya live boleh dapat sehingga 128 GB, masih di bawah 100 ringgit. Saya pakai 64 GB. Oke, dan saya bukan pakai satu CCTV, saya pakai 8 CCTV. 3 untuk pantau di bisnis dan 5 untuk pantau di properti, di rumah lah. Dia macam begitu. Oke, jadi apalah dia punya kelebihan di sini, dia boleh pusing 360 darjah, itu memang kita perlu kan. Dia pantau keadaan sekeliling tu. And then dia boleh detect itu pergerakan, dia ada motion sensor. Setiap ada pergerakan dia akan detect, and then dia akan upload pergerakan tu pergi ke memory card. Okay. Atau dia akan upload pergi ke cloud storage. Okay. And then dia ada Wi-Fi 2.64G, dia support. And then dia ada two-way talk. Ini two-way talk palinglah bagus, palinglah best. Okay. Sebab ini two-way talk ni saya boleh terus bercakap dengan
orang sekeliling di CCTV itu. Oke, saya boleh cakap terus menurut daripada telepon, and then orang sekeliling CCTV itu, orang berdekatan CCTV akan dengar, orang pun boleh terus bercakap dengan saya. Saya akan dengar dan kita boleh berbalas pantun di sana. Oke, dan dia ada night vision mode yang support sehingga 33 kaki atau 10 meter. Kita boleh view dia daripada mana-mana, kan sama ada time itu kita outstation, kita luar kawasan, kita di hutan kah, kita di mana-mana sajalah. Asalkan ada ini internet dan boleh. Oke, kita boleh view. And then kita ada sleep mode di sana untuk ini CCTV. Oke, dan dia ada slot untuk memory card physical storage yang support sehingga 256 GB dan dia ada cloud storage di sana. Oke, lain daripada itu yang dia tidak nyatakan di sini ialah dia ada itu full HD punya resolution. Terang tidak terang, sharp tidak sharp, tapi boleh nampak dia punya image. Oke, dan paling best dia boleh dibuka di handphone dan dia boleh dibuka di PC. Dan kedua-duanya software untuk dibuka di PC dan di handphone itu pun free. Kan? Kamu tengok berapa banyak sudah dia punya kelebihan tuh. Jadi sekarang saya kasih tengok kamu dia punya cara saya monitor di telepon dan di PC kan, supaya kamu boleh nampak, supaya kamu ada gambaran, supaya selepas ini siapa yang tidak pernah peduli, tidak pernah ambil tahu tentang ini keselamatan bisnis, properti, family, kan akan berubah sudah pikiran dia. Oke, dia akan berubah pikiran sudah, dia akan ambil sudah ini CCTV sebab memang tidak ada keraguan lagi, kan tidak ada yang kurang, harga pun murah, kelebihan dia pun banyak, features dia pun memang berbaloi, brand pun memang well known punya, kan? Jadi apa lagi yang kurang? Tidak tahulah apa kekurangan dia lagi. Oke, sekarang saya kasih tengok ini CCTV yang saya buka di saya punya monitor dan yang saya buka di saya punya telepon. Dua-dua kita boleh buka dan dua-dua ni kita boleh adjust, kan? Kita boleh cek lah. Oke, mari kita tengok dulu. Oke, itu dia. Ini CCTV yang saya buka di saya punya monitor, kan? Kamu boleh tengok di sana, kan? Saya ada berapa yang saya buka di sini? Ada 7 CCTV dan yang satu sana saya off. Belum ada keperluan lagi, kan? Jadi setiap ini CCTV ini dia akan display di sini dan dia dibuka dalam satu app yang bernama EasyVis, kan? Kamu boleh double klik untuk tengok macam begitu. Oke, jadi kalau kamu right click, ada tulis sana stop, enable audio, capture, start recording. Tengok kan dia punya features. Oke, and then lain daripada itu, dia boleh juga navigate. Atas, kiri, kanan, depan, belakang. Itu nah. Boleh juga navigate dia punya arah. Oke, ini untuk yang 4 view. Ini yang untuk 9 view. Oke, boleh nampak di sana. Kalau udah cukup lagi, nah, kan boleh lagi tambah itu device. Oke, boleh lagi tambah di sana. Kalau lagi udah cukup, boleh lagi tambah. Berapa banyak properti, berapa banyak bisnis yang kamu mau pantau, kan dari kamu saja, kamu tambahlah dia. Oke, dan selain daripada itu, kita juga boleh buka dia di sini, di telepon. Kan, untuk yang tidak ada akses sama PC, kan, jangan risau, kita boleh buka di telepon. Ini yang tengah live sekarang. Kamu tengok. Oke, ini yang tengah live, kita boleh besarkan juga. Oke. Tuh, nah sana, kan, saya tengah buat kerja sana, jual obat. Oke, dan ini, kita boleh cek juga, kan, kita boleh zoom in, kita boleh zoom out, sehingga 8 kali. Oke. Dan kita boleh nampak di sini nah. Oke, selain daripada itu dia ada itu navigation, kan kamu boleh screenshot, kamu boleh record. Oke, while record tuh boleh lah zoom in zoom out, kamu boleh navigate sana, kan, kiri kanan atas bawah. Oke, mari kita tes. Atas, turun pula dia. Oke, atas, kiri, kanan. Oke, dia macam tu. Tengok dia punya features, kan? Kamu tengok dia punya features.
Yang dah sabar tuh terus tengok dia punya harga, berbaloi kan enggak. Dan terus kamu add to cart. Sebab saya akan tengokkan dia punya features dulu. Tengokkan dia punya kelebihan dulu. Oke. Nah, kepada yang baru pindah rumah, kan kamu belum biasa dengan keadaan sekeliling tuh. Oke. Kepada yang menyiwa kah, belum biasa dengan keadaan sekeliling, artinya kawasan sekeliling itu bukan keluarga lah, kan orang asing. Kalau kamu pergi kerja, kamu pun resah, gelisah, kan tidak tahu apa kejadian nanti kalau kamu keluar, kan. Nah, kepada yang baru buka bisnis, oke, dapatkanlah CCTV. Oke, lain daripada itu, dia ada ini juga, library ini, oke, and then kita boleh tengok sehingga 7 hari lepas dia punya recording. Segala pergerakan yang dia record, nyamuk kah, limpas, ini lalat kah, terbang, kan orang lalu lalang kah, dia akan record. Oke, sehingga 7 hari lepas dia akan simpan. Contoh macam ni, kita tengok, ini 7 hari lepas, kamu tengok sana 20 hari bulan 9, 2025, jam berapa? 11.51. Oke, dia record. Mari kita tengok, kita boleh besarkan. Boleh besarkan, kan, nah tu ada orang lalu. Oke, dan kita boleh zoom in. Kita boleh zoom in. Nampak? Kita boleh zoom in di sana. Itu dia punya features yang buat saya beli keep on purchase ini CCTV. Oke, dan ini dia punya night vision mode. Oke, kamu tengok dia punya night vision mode. Oke, tadi ada lampu kereta di sana. Nah tuh, dia nampak, and then dia record lah. Don ada tuh mata sana. Oke, kita tidak tahu apa punya mata di sana, biarlah dia. Oke, dan itulah kelebihan-kelebihan yang terdapat pada CCTV ini. Brand EasyBiz model CS-C6N. Oke, dan lain daripada itu, apalagi yang kita boleh buat di telepon, kita boleh juga filter. Kan? Kita boleh juga filter di sini. Oke, contoh ada case. Nah, kita tengoklah kan. Contoh ada case di sini. Jadi kita mau apply. Kita mau tengok sana saja. Oke. Dan dia akan tunjukkan yang di sana saja. Macam begitu saja kan, memang sangat senang untuk kamu guna. Setiap installation ni dia akan bagi guide. Oke, setiap kali kamu download ini software, dia akan bagi kamu installation guide. Jadi kamu follow lah pelan-pelan. Dia ada minta tuh apa dia punya code, apa dia punya ini, apa dia punya itu. Kan, kamu follow pelan-pelan dan memang kamu akan dapat setup punya. Tidak perlu technician, tidak perlu ini specialist, tidak perlu ini kontraktor, tidak perlu bantuan orang lain. Kamu boleh letak saja terus sana. Oke, kamu boleh pasang saja dia punya wire itu ibarat macam pasang charger telepon. Oke. Terus kita tengok dia punya harga di sini. Kan saya guide kamu macam mana untuk buat itu pembelian. Oke, kamu tengok di sana, saya kasih pin dulu tuh CCTV. Ini CCTV nomor 3. Oke, saya sudah pin di sana. Kamu tengok dia punya harga 65. Kan? Oke, kalau kamu cek di sana, kamu add to cart, dia ada, nampak kan, ada berapa di sana? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 option untuk storage. Kalau yang mau CCTV saja, lepas tu mau guna ini cloud, oke, bolehlah terus add to cart. Harga CCTV itu 65, oke, dia kasih 7 hari cloud storage. Selepas 7 hari, tiada, sudahlah, kamu kena subscribe lagi balik. Sikarap, orang bilang. Kan? Lepas tu ini yang saya pakai 64 GB, 32 GB sudah habis kan. Siapa lambat-lambat. Kan ada 64 GB di sana. 65 tambah ini kan masih di bawah 100 ringgit lagi. Oke. Dan 128 GB kamu tengok pun habis juga. Dia punya harga 87 ringgit juga masih. Untuk ini dua.
kan. Memang susah mau dapat sudah CCTV di bawah RM100 dengan memory card sebesar ini, 128 GB. Yang ini 127 lah. Oke, jadi tengok mana yang kamu prefer, itu CCTV kan. Dan personally ini memang tidak diragui lagi, tidak ada keraguan lagi tentang ini CCTV kan. Dia bukan pantau satu, dia pantau 8 di sana kan. Family, ini property, ini bisnes pun dia pantau juga. Jadi memang tidak ada kurang lagi lah. Itu sebablah kan saya campaign kamu untuk dapatkan ini CCTV. Oke. Oke, jadi ini saya simpan. Ini kita tidak ada jual di sini di physical store. Ini kamu kena dapatkan online. Oke. Ini kamu kena dapatkan online dan itu seller memang authorized seller. Oke, kamu boleh tengok di sana. Saya pun beli daripada dia orang juga. Memang tidak menyesal, memang tidak ada ragu lagi, memang tidak ada kurang lagi lah. Kan untuk yang tight dia punya budget kan, dia belum gajian lagi. Oke, dia ada itu sejak berapa ratus saja untuk CCTV itu, boleh lah kan, dapatkan satu CCTV, satu physical storage, sudah cukup kan. Dan mesti mau ada internet. Kalau tidak ada internet, anda lah kamu dapat tengok. Oke, kamu dah dapat lah. Kalau kamu berjauhan dari CCTV itu tidak dapatlah cek. Oke, itu dia. Seterusnya kita ada ini tentang internet. Siapa yang ada masalah internet dia tidak berfungsi kan, dan dia ini mungkin seorang businessman, businesswoman, atau dia ini college student kan, dia ini ada laptop, lepas tu dia punya internet tu tidak dapat connect. Okay, tapi kawan-kawan dia dapat connect internet. Sebagai contoh, kita ada terima beberapa masalah yang berulang, masalah yang sama di sini. Okay, ini student dia datang pergi kedai kami kan, dia beritahu dia punya laptop tidak dapat connect internet, and then dia beritahu lagi telefon dia dapat connect internet sekolah tu, kawan dia pun dapat connect. Jadi apa yang dia buat, dia bawa terus pergi sini untuk kami cek. Jadi kami pun try lah ini possible solution nih kan, segala jurus yang kami tahu nih. Dan ada juga ini solution nih dapat fix. Okay, dia punya possible solution sebagai contoh yang paling senang ialah driver update. Kalau bukan driver update, Windows update kan. Ini rasanya kan banyak orang tahu juga kan. Cuma kadang-kadang ini dua pun tidak dapat fix. Oke, kalau ini dua tidak dapat fix, ada kemungkinan dia punya software problem, dia punya Windows operating system dia. Jadi apa kita buat, kita reinstall balik. Bila kita reinstall balik kan, cek tidak juga dapat. Reinstall sudah, 3 sudah. And then kita buat apa lagi? Kita pergi tukar itu wifi card. Bila sudah tukar wifi card pun tidak juga dapat, sama juga, tidak juga dapat connect internet. Telepon dia saja boleh connect. Oke, jadi apa yang kita buat bila semua possible solution ini tidak dapat, kita akan bagi dia ini. Kita bagi dia ini wifi adapter. Kita panggil dia begitulah kan. Dan ini nih kita cuma plug and play saja. Kena pasang lah sikit-sikit kan. Sekarang saya kasih tengok kamu cara pasang dia. Oke, apa yang dia bagi di sini, dia bagi 3 CD 1. Oke, ini CD ini memang kita tidak pakai lah untuk installation. CD 1, and then dia bagi ini dongle, USB ini, and then dia bagi ini antena. Jadi kamu pasang dia macam tu saja. Kemudian kamu connect. Kamu connect ke kamu punya PC, kamu connect ke kamu punya laptop. Oke. Lepas tu dia akan list out lah wireless connection yang available untuk kamu connect. Kan, kalau kamu previously connect sama dia kasih available, dia kasih dia kasih senaraikan, semua kan, wireless connection yang available, yang boleh kamu reach, yang boleh kamu connect, yang kamu tahu password tuh, semua kamu akan nampak. Jadi kamu terus boleh connect kan. Jadi kamu standby ini,
dia ini bukan saja fix atau sesuai untuk yang ada masalah komputer, dia juga sesuai untuk yang tidak ada masalah internet. Ah, oke. Jadi internet ini sebenarnya dia akan bermasalah anytime, cuma kan cuma dia tidak ada bagi warning. Kan jadi bila dia tidak ada bagi warning, kamu tidak bersedia lah maksud dia. Kan ada dia bukan bagi tahu di sana tonight kan akan ada internet connection issue. Jadi standby. Ada tidak bagi warning macam tu. Jadi kamu pun relax lah, tidak bersedia. Sekali mau pakai time tu mau exam kah, mau interview kah, kan mau live gaming, mau live streaming kah, putus internet habis. Kan tapi bill okay, modem pun cantik kan, tidak ada kerosakan. Rupa-rupanya kan memang ada masalah internet. Jadi apa yang kita boleh buat, macam kami pun orang teknikal kan masa-masa perlu ini internet ni kami tidak akan buka pasang lagi kecuali memang ada masalah kan. Macam saya sendiri, saya kadang-kadang hadir ini exam, okay, kita terus plug in saja macam tu dan sambung saja kerja kan, sebab masa berjalan. Kita tidak ada masa untuk bongkar PC, mau format, mau ini, mau itu, kita tidak ada masa lagi. Sebab time tu kita memang perlu kan internet tu dan tidak perlu any interruption, dan kalau ada interruption kita tidak ada masa mau solve itu problem pada masa itu juga. Oke, nantilah tema ada masa yang lain baru solve itu problem. Oke, jadi standby ini kita tengok dia punya harga di sana. Nomor 4 kan, nomor 4 kita tengok dia punya harga. Saya dapat di sana Rp18.50. Kamu cek masing-masing berapa harga kamu dapat. Oke, and then bila kamu tekan add to cart, dia ada beberapa pilihan di sana. Yang ini untuk 600 M dual frequency. Maksudnya dia 600 Mbps, dia support ini Wi-Fi 2.4 dan 5G. Okay. And then dia boleh digunakan untuk PC dan untuk laptop. Untuk PC yang masih pakai kabel internet tuh kan, nanti kamu pindah kamu punya PC, terpaksa kamu set kamu punya kabel balik. Jadi untuk prevent tuh daripada semua kan bikin kerja saja, pakailah ini. Anda payahlah bawa-bawa tuh kabel biru lagi kan. Gitu sajalah dia punya gambaran. Oke. Dapatkan segera while stock masih ada. Kita di sini ada stok tapi tidak banyak. Siapa yang mau ready stock boleh. Harga 75 di kedai komputer retail price. Siapa yang mau online store kan harga Rp18.50. Ada lagi RM1 voucher off di sana. Dan kamu tukar kan, terus check out saja. Terus check out. Selepas kita off nih live, tidak ada lagi harga promosi atau harga diskon. Oke. Saya reply dulu di chat di sini. Oke. Oke, ada apa-apa persoalan, pertanyaan tentang ini? Bolehlah ajukan kamu punya persoalan atau pertanyaan, atau kalau mau face to face berdepan terus mau masuk ke kami punya kedai, welcome anytime. Kita buka setiap hari 10 AM sampai 8 PM. Bawa kamu punya device di sini yang ada masalah internet tuh, kita tes dulu. Kan itu more better untuk yang berdekatan dengan sini. Yang tidak dapat akses, yang tidak dapat keluar, tidak ada ke lapangan, tidak ada masa dan apa sajalah problem menyebabkan kamu tidak dapat keluar tuh, bagi tahu saja kami pergi sana, asalkan within kami punya service area, KK hingga Papar, Tuaran hingga Papar, oke? Okay? Dan seterusnya kita ada ini oh itu sudah sold out. Kita ada itu apa sudah tadi, ini hadis kedi. Saya minum dulu. Kan ini untuk yang laptop lama. Tulis di sana reminder mau order itu SSD
Sebab Susan ambil sudah satu, si Ika ambil juga satu. Jadi habis sudah tuh 128 tuh. Tapi Susan belum deposit. Itu NVMe tester ada kah? Test unit NVMe. Ada bukan? Oke, assalamualaikum semua dan selamat petang. Untuk yang pakai laptop lama, untuk yang pakai laptop lama macam mana tuh? Nah, coba kamu cek laptop kamu tuh masing-masing. Kalau laptop kamu tuh ada tempat CD, kira lama lah tuh, mungkin 13 tahun yang lalu, mungkin. Kira lama lah. Dan sudah tentu lah yang laptop lama nih, kita ada terima juga kemarin. Kemarin saya ada terima satu laptop lama, dia masih pakai tempat CD, dia ada tempat CD, and then dia ada ini 2 GB RAM, DDR3, and then dia ada itu hard disk, kan, dan ini memang slow dia punya performance, dan dia masih menggunakan Windows 7. Dia punya owner baru bagi tahu saya yang dia proceed untuk tukar ini SSD dan RAM tidak perlu tukar. Jadi nanti kalau ada dia punya video, nanti kamu tengoklah di dalam kami punya profile nih, kan? Artinya yang laptop lama nih yang saya maksudkan di sini ialah laptop yang masih menggunakan ini CD. Dan laptop lama ini sudah tentulah slow. Bila dia slow, kan kamu akan bawa pergi kedai komputer, dan apa yang kita suggest, kita akan masukkan SSD di dalam, kemudian install Windows, lepas tu yang hadis kamu yang lama tuh, yang melambatkan kamu punya laptop tuh, kita keluarkan. Tapi sebenarnya itu hadis tuh kita boleh masukkan di dalam itu tempat CD. Tapi itu tempat CD kena keluarkan. Sebab apa kena buat begitu? Sebab saya tengok dan saya tahu, kan, tidak ada sudah orang yang menggunakan CD untuk tengok video, untuk tengok movie. Kalau ada pun mungkin kalau 10 orang dia 1 orang saja yang buat macam itu. Sebab sekarang nih semua menggunakan telepon, kan. Semua gunakan telepon untuk ini tengok video dan tengok movie, kan. Jadi itu tempat CD kita kasih keluar, kan, sebab tidak digunakan atau jarang digunakan lagi. Kita gantikan dengan ini. Tempat CD dia punya rupa macam ni nak. Macam ni rupa tu tempat CD. Ini kita keluarkan dan kita gantikan dengan ini. Ini nama dia hard disk CD. Macam mana dia boleh gantikan? Sebab dia ada bentuk yang sama, konektor yang sama. Ini hard disk CD yang ada hard disk di dalam, kan? Dan ini tempat CD yang selalu kita masukkan CD di dalam itu laptop. Kamu tengok dia punya bentuk memang sama, kan? Kalau saya kasih ganding pun macam ni, tiada lebih tiada kurang, kan, memang sama lah. Dia punya konektor pun sama, kan. Dia punya curve tu pun sama juga, semua sama, persegi dia semua sama. Jadi inilah hard disk CD, cuma ini kita boleh masukkan hard disk di dalam. Untuk yang hard disk kamu yang lama tu, kan, kalau dia tidak rosak, kamu boleh masukkan ke sini. Masukkan ke sini, and then tolak ke atas, macam begitu saja. Senang kan untuk pasang dia. And then ini masukkan ke dalam, tapi tempat CD kena keluarkan. Jadi dia punya gambaran di sini, kamu ada satu SSD untuk running itu Windows, which is bagus lah, memang sudah laju. Dan yang kedua, kamu ada additional storage, yaitu hard disk CD untuk kamu simpan benda-benda lain. Contoh macam kamu punya game, kamu punya lagu, kamu punya ini gambar, kamu punya ini movie, kan, yang bukan sistem lah,
yang bukan untuk Windows punya file. Oke, semua simpan dalam sini. Jadi kalau Windows kamu bermasalah pun perlu format itu SSD saja. Tidak perlu lah buat backup sebab semuanya dalam sini. Begitu gambaran dia. Sebab backup pun kena bayar sebenarnya kalau mau buat. Oke. Jadi kamu cuma perlu bayar format saja atau reinstall Windows kan. Jadi itulah tips dia untuk menjimatkan untuk jangka masa panjang atau untuk pembelian yang berbaloi. Oke. Mari kita cek dia punya harga di sana. Kita cek dia punya harga di sana. Dia punya harga Rp4.90 saja. Rp4.90. Kamu tengok dan cek masing-masing. Berapa harga yang kamu dapat di sana? Saya dapat Rp4.90 juga. Tapi kalau kamu tekan, kan, kamu tekan add to cart, dia ada 3 pilihan. 9mm, 9.5 sama 12.7. Kalau kamu udah pasti, kamu beli yang tengah. Kalau kamu udah pasti juga, bawalah kamu punya laptop tuh ke sini. Kita ada jualnya, Rp35. Kita ada jual Rp35, kita terus pasang. Terus sejak pasang. Oke. Dapatkan segera, while stock masih ada. Jangan buang itu laptop lama kalau masih boleh guna. Oke, kalau kamu tidak ada bercadang untuk beli laptop baru, kan menggunakan laptop lama, coba bawa ke sini, kan mana tahu kita boleh upgrade dia ke maksimum punya spek. Macam kemarin saya handle satu laptop lama nih, Acer 4741 kalau saya tidak silap. Oke. Dia punya storage masih pakai hard disk, dia punya RAM pakai 2 GB DDR3. Oke, dan prosesor dia jangan cakap lah, itu memang kita tidak boleh upgrade, kan. Dan dia ini memang orang bilang bukan heavy user, dia cuma gunakan untuk typing, gunakan untuk browsing, macam gitu, tidak ada editing atau apa-apa lagi. Oke. Saya boleh upgrade dia punya laptop sehingga 8 GB dan pakai SSD, kan. Dan dia ada itu tempat CD juga. Kemarin kita ada tes, dia baru tanya saya, kan, sama ada boleh gunakan dah itu tempat CD. Ini orang lama lah, kan, orang lama untuk laptop lama. Ada yang mungkin masih pakai CD, kan, dengan lagu-lagu dan sebagainya. Oke, no problem juga. Kalau tidak pakai itu tempat CD, dan masukkanlah ini, kan, masukkan ini saja. Oke, ini untuk yang nomor 5, kamu dapatkan segera. Kita masih on live nih, selepas kita habis live nih, kita punya harga pun akan kembali kepada harga asal. Oke. Seterusnya kita akan buat showcase, buat product demonstration untuk ini screwdriver, bukan screwdriver pula. Ini mangkuk magnet di sini. Nah, ini nah. Oke, ini mangkuk magnet di sini, kan, bukan mangkuk sembarangan, dia bukan mangkuk biasa, dia ini mangkuk luar biasa. Oke, sekejap saya kasih kira amount dulu. RM install Windows 10. Total RM 230 5 Oke,
Oke. Oke, kita sambung balik. Saya kirakan tadi itu laptop lama punya total. Ini mangkuk yang luar biasa sebab dia boleh secure kamu punya screw. Oke, dia secure screw maksudnya di sini. Kalau saya letak, kamu tengoklah dulu ini. Nah, ini tempat screw. Ini tempat screw yang sekarang. Nah, kamu bayangkan kamu kerja, buka laptop, buka handphone, buka apa-apa saja yang melibatkan ini skru-skru yang kecil nih, lepas itu simpan semua dalam sini. Itu skru nanti kamu salahkan dia pula. Skru pandai bertambah, skru pandai hilang, skru pandai berjalan, kan? Lebih baik kamu dapatkan yang ini. Jadikan kerja kamu tuh profesional, kamu dapatkan yang ini. Jadi dia tidaklah hilang, dia tidaklah bertambah, tidaklah berkurang sendiri, tidaklah jatuh. Oke. Nah, yang jatuh tuh bukan besi lah. Tengok nih skru punya kecil nah. Untuk skru-skru yang kecil begini kalau sudah jatuh kan memang ambil masa kita untuk cari, buang masa lah. Sudahlah masa itu memang terhad saja kan, upah pun tidak seberapa, cari skru lagi kan. Itulah dia punya gambaran sebagai technical person nih. Oke, jadi untuk prevent itu semua daripada terjadi dan buatkan kamu punya kerja tuh lebih berkualiti kan, lebih kemas, lebih profesional. Tidak perlu juga tambah ratusan atau ribuan ringgit, tambah ini saja. Berapa sudah harga ini? 10 ringgit saja. Bawah 10 ringgit nih. Kamu tambah ini saja. Oke, dia punya harga di sana kamu cek. Ini yang nomor 6 punya. Kan 9 ringgit 80 sen dia punya harga. Kalau kamu add to cart, dia ada dua pilihan size. 3 inci dan 4 inci. Kan? Kamu ambil terus lah yang besar. Alang-alang. Ambil terus yang besar atau ambil yang kecil dua. Kan? Sebab kalau macam kami, laptop di sini, screw casing lain. Pas itu apa lagi? Ada screw. Sudah kau buka casing, kau mau buka bateri. Kadang-kadang screw, kadang-kadang mau buka dulu screw bateri. Kan? Sebab kadang-kadang bateri ini dia tidak pakai kabel. Ada direct dengan connector. Oke? Buka lagi itu screw bateri. Sudah buka screw bateri, kan? Baru mau buka ini screw motherboard lain lagi. Rupa-rupanya nanti kan itu heatsink lagi yang melekat. Mau buka lagi screw heatsink kan, jadi sudah ada berapa screw di sana. Kan berlapis-lapis tuh screw. Jadi sebaiknya kita dapatkan mangkuk magnetic ball atau magnetic tray ini supaya secure kita punya screw. Kan screw kita tuh tidak berjalan, screw kita tuh sentiasa di dalam keadaan yang selamat dan tersusun. Kita bolehlah buka, kita bolehlah susun dia clockwise atau anti clockwise kan supaya kita sendiri yang ingat kan macam mana kita susun dia. Jadi siapa yang minat di sana kamu cek masing-masing kan. Ini memang sesuai untuk yang kerja-kerja teknikal, abang-abang repair, yang ini di DIY kan, repair komputer, repair telepon dan sebagainya. Ini yang memang sesuai untuk kamu dapatkan. Untuk yang bukan kerja-kerja DIY pun tapi still ada kerja yang melibatkan screw dan screwdriver kan, inilah kamu dapatkan kan. Dia memang sesuai berada di dalam kamu punya bag. Ruang yang diperlukan pun tidak besar, kecil saja untuk kamu simpan di dalam. Kamu tengok. Oke, dia punya harga di sana 9 ringgit 80 sen. Yang 4 inci 12 ringgit. Kita ada ready stock juga sini. Siapa mau tes kan? Mau tes dia punya screw, kamu bawa lah screw kamu sini. Bawa sini pergi kedai, kita ada ready stock. Tapi kita tidak jual harga macam online. Kita jual di sini kalau tidak silap 18 kah? Kita tidak jual harga macam online. Oke, kita jual harga retail store di sini. Jadi siapa yang berkenan kan, ada saya punya nomor di sana.
kamu boleh chat atau kamu boleh terus purchase daripada sini, kan jangan kasih lama-lama dari dalam tuh troli, add to cart dan terus check out, kasih clear terus payment. Jangan tunggu lama-lama lagi. Next untuk data management juga, kan cuma demo to basic usage. Kamu boleh tengok di sana SATA to USB cable. Dia punya fungsi hampir sama dengan ini. Hampir sama dengan tuh apa tadi? Hadis dock. Ini nah yang nomor 7. Karena ini SATA to USB cable, dia punya fungsi ialah untuk buat data management, pengurusan data. Dia untuk data management, untuk pengurusan data. Oke, and then macam mana cara guna dia? Macam nih, kan? Yang tadi nomor 1 tuh, yang nomor 1 tadi dia perlu ini soket elektrik, kan? Dia perlu ini 2 wire, dia perlu ini docking station. Yang ini tidak perlu, yang ini memang untuk basic usage. Kamu tengok sana, yang ini memang untuk basic usage. Nah, kalau kamu ada hadis 2.5 inci, kan kamu ada hadis 3.5 inci, dua-dua dia support nih. Asalkan dia punya konektor tuh sama. Nah, kamu tengok tuh kan hadis tuh punya konektor sama saja macam begitu. Oke. Jadi mari kita try. Yang ini macam tuh. Plug in dia macam begitu saja, plug and play. Ini kita masukkanlah ke kita punya PC atau kita punya laptop yang kita mau buat pengurusan data tuh. Oke. Dan lain daripada itu, dia support juga ini. Hadis 3.5 inci, hadis yang besar nih, hadis PC ini pun boleh juga. Cuma untuk pengurusan data yang lebih besar, kan yang beratus-ratus GB itu, ada baiknya kamu ambil yang nomor 1 punya back. Itu hadis docking station. Itu memang trusted, itu memang laju. Kan Anda payah lama kamu tunggu tuh. Kalau yang ini untuk basic usage lah, 10 GB, kan puluh-puluh saja data dia bolehlah pakai ini. Kalau yang sampai beratus GB, sampai 1000 GB, 1 TB lah kan, pakai itu. Yang itu hadis dock. Oke, yang nomor 1. Jadi ini di berapa dia punya harga? Mari kita cek dulu harga dia di sini. Dia punya harga di sana Rp8.90, di bawah Rp10. Jauh beza ada dengan itu nomor 1 tadi. Sebab ini kabel saja kan, cek masing-masing. Harga Rp8.90, dia ada 10% off lagi. Sudahlah murah kan, ada off lagi di sana. Dan dia ada itu USB 2.0 dan USB 3.0. Kalau mau laju kamu ambil tuh 2.0 punya. 2.0, 3.0 ini nah yang biru. Yang 2.0 nih hitam nih dia punya dalamnya. Oke, kamu ambil yang 3.0 punya. 3.0 punya di sana Rp9.81. Masih di bawah Rp10. Jadi tidak ada excuses sudah kan, data hilang, data penuh, data Anda dapat transfer, tidak ada tools. Sebab ada tools dia sudah sini kan, sudah saya buat pendedahan. Kan mungkin kurang pendedahan di luar sana. Jadi saya bagi tahu sudah sini perkongsian dia. Oke. Nah, kalau Anda pasti juga kan takut-takut, risau, was-was, ragu-ragu, bawalah pergi sini kamu punya komputer tuh, kan nanti kita cek. Kita lah cek macam mana kamu mau atur kamu punya data tuh. Oke. Oke. Seterusnya untuk ini mood booster. Kan ini saya kasih pusing dulu dari sini. Saya dengar dulu satu nih nah. Apa barang nih?
Um, buat invoice untuk iya, ngam-ngam saya sampai kedai tadi, baru saya duduk, saya nampak dia. Saya sudah save dia punya nama. Saya kenal itu nama yang di belakang tuh Aba tuh kan sebab Uncle Adrian pun pernah bawa pergi sini dia punya laptop. Saya bilang macam kenal macam bukan. Ah, mungkin dia juga. Anda pasti sebab saya di luar. Sekali saya di kedai ngam-ngam dia datang, ah dia pula. Dia punya no laptop batuk-batuk. Ah sudah selesai juga tadi oke juga semua. Oke, nah kita sambung balik kan. Yang di sini nih ialah untuk mood booster atau untuk healing-healing kan. Ah, bagi yang mau healing-healing, mau mood boost, mau boost dia punya mood kan, mau dengar lagu sambil jogging, sambil walking, sambil wandering, sambil apa lagi eating kah, kan sambil watching movie, sambil gaming, sambil playing kan apa sajalah kan. Tapi mau dengar lagu kan, lepas tu dia mau lagu tu dia saja dengar kan, dia mau privacy lah kan, dia mau heal, dia mau tutup mata dan sebagainya. Nah ini nak kamu dapatkan, ini dia punya harga murah. Dia punya harga murah di bawah 10 ringgit. Lepas tu dia ada wireless, and then dia Bluetooth, dan dia ni tidak payah pakai wire. Okay, di dalam dia akan bagi satu headphone, and then dia akan bagi itu satu charger. Okay, nah sekejap saya buka. Ini yang warna merah, dan dia ni boleh lipat. Kan, jadi apa kamu akan dapat di dalam ni? Ini headphone, satu, dan ini nah charger, dua. Dan ini kamu boleh lipat. Nah, cara lipat dia begitu sajalah. Oke, lipat ke luar, nanti kamu lipat pun sama juga, lipat ke dalam, and then dia boleh resize lagi, kan? Nah, oke, warna merah, dia warna merah dan grey. Dan adalah dia punya tekan-tekan di sana, kan? Boleh nampak di sana kan, boleh tekan play, boleh tekan pause, boleh tekan stop, apalagi yang tekan-tekan dia itu. Jadi lepas ni kan, yang mana jogging slow-slow tu makin laju, yang mana bekerja lemas-lemas kan, licak tulang dia, keras sudah tulang dia kan sebab pada lagu. Ini dia membantu nih kan, walaupun dia 9 ringgit 10 ringgit ni dia memang membantu. Oke, jadi kamu dapatkanlah segera. Dia punya harga di sana kan betul-betul 10 ringgit ke bawah saja. Saya cek dulu balik. Kan mana tahu jadi uh, uh, mana tahu terbalik kan, bukan 9 ringgit jadi 6 ringgit. Oke, kamu tengok yang nomor 8 di sana. Sekarang saya pin 9 ringgit 90 sen. Dia punya harga asal 19 ringgit. Nah, sudah diskon sana 50%. Kalau kamu klik dan kamu add to cart, dia ada warna merah, ada biru cerah, dan ada warna putih. Kita ada stok juga di sini, tapi kita jual retail price 35 ringgit. Kita jual 35 ringgit di sini. Kan, siapa yang mau terus tes kan? Nggak sabar sudah dia mau tunggu itu shipping dan itu delivery. Dapatkanlah ready stock di sini. Datang sejak ke kami punya kedai ini di kompleks Karangmunsing.
Di sini ada biru, ada hijau, mungkin ada merah juga di sana, kan? Semuanya di dalam tuh rak kaca. Oke, kamu tengok dia punya perbandingan harga retail store, kan? Harga retail price kita jual Rp35. Ini harga sebelum diskon, kan? Online shop Rp19, harga semasa live Rp9. Nah, berapa jauh dia punya beza tuh. Oke, lepas tu bukan 15 unit sold, 15.000. 4.000 sold, 4.000 sold out sudah. Yang merah ni memang selalu habis. Dan yang hitam. Oke, jadi siapa yang meminat, yang berminat, yang berkenan, kan? Yang yang gambar sudah, yang imagine sudah, kan? Dapatkanlah ini segera. Oke, jangan lambat-lambat lagi. Kasih masuk troli, kan? Terus kasih clear itu payment. Tinggal tunggu ini sampai saja. Nah, kamu tengok dia punya harga di sana tuh. 35. Oke. Ini saya simpan tepi. Siapa yang berminat dengan ini, kan nanti chat atau WhatsApp sejak saya balik. Dan seterusnya kita ada barang untuk settle isu no display atau tidak ada display. Oke, ada beberapa di sini dia punya kawan nih. Oh, oke. Dan seterusnya untuk isu yang display, kan apa saja yang melibatkan display, no display, lepas itu apa lagi, display kecil, kan? Apa saja isu yang melibatkan display, kan? Apa yang kamu boleh standby di sini ialah itu HDMI cable. Ini HDMI cable, HDMI itu HDMI, kan? Jadi kamu boleh dapatkan ini, dan bila kamu mau pakai semasa kamu punya laptop tuh ada masalah display, okay, sama ada tidak ada display kah, display dia kecil kah, sekejap saya beritahu, saya bagi kamu gambaran tentang dia punya situasi ini. Okay, sebagai contoh, kamu ada satu biji laptop yang tidak ada display, and then pada masa itu kamu memang tengah buat kerja, kan? Time membuat kerja ni sudahlah, kerja ni belum save, kan? Laptop ni lagi pula tidak ada display tiba-tiba. Jadi apa yang kamu boleh buat, kamu cari dulu satu monitor atau TV yang ada HDMI port, okay? Lepas tu kamu mesti mau ada ini kabel HDMI, and then kamu connect, okay? Cari HDMI port di laptop satu, dan cari HDMI port di monitor atau di TV dua. Itu saja, okay? And then kamu connect. Kalau ada display, dan kamu bolehlah save dulu kamu punya kerja. Kerja apa sajalah, kalau bukan kerja game kah, kan? Game progress, work progress, kamu save dulu, kan? Inilah yang selamatkan kamu punya pocket daripada dapatkan bantuan di luar, kan? Satu kali nanti kamu dapatkan bantuan di luar, cek rupanya itu juga kabel. Ini untuk yang PC lah,
kan ini untuk yang PC ada macam begitu. Oke, so itulah dia punya kegunaan HDMI cable nih kan. Untuk yang tidak ada display, baik pakai ini dulu. Jadi kamu boleh agak kan, contoh kalau kamu plug-in ada display, oke, mungkin dia punya screen yang problem. Jadi kamu terus boleh tanya saya, cek stock screen. Sebab saya sudah cek guna external monitor atau guna TV ada display, tapi di laptop tidak ada display. Kamu sudah dapat agak kan, dia macam begitu. Oke, dan selain daripada tidak ada display, untuk yang display kecil pun boleh pakai. Macam sama juga dia punya situasi tadi, kamu ada satu laptop, tapi laptop kamu ni, yalah biasalah kan laptop ni dia punya screen kecil, kan, dia bukannya besar, dia punya screen. Oke, jadi apa yang kamu boleh buat, kan, kalau kamu rasa screen laptop kamu tuh kecil untuk karaoke, kecil untuk main game, kan, kecil untuk tengok movie, inilah kamu beli. Ini kamu beli, sama juga guna dia, plug-in ini ke laptop, ini plug-in ke TV. Mana TV yang paling besar tuh, itulah kamu plug-in. Jadi selepas tuh, kamu main game pun besar view dia, kamu karaoke menyanyi pun besar dia punya lirik, kan, kamu tengok movie pun besar juga dia punya gambar, kan. Jadi lepas tuh tidak ada lah sudah orang bilang halangan, kan. Apa lagi ada halangan? Kalau ada ini tidak ada sudah halangan untuk kamu punya display. Oke, so kamu standby di sana, dia punya harga bukan puluh-puluh, bukan juga belas-belas, ringgit-ringgit saja. Oke, dan dia ikut kepanjangan lah masing-masing. Kamu tengok di sana dia punya harga 2 ringgit 50 sen. Mahal nih saya punya gula-gula. Dia punya harga sana 2 ringgit 50 sen. Kan, kamu add to cart and then kamu dapat di sana yang 1.5 meter 3 ringgit 40 sen, 1 meter habis. Yang 1 meter itu memang harga gula-gula lah 2 ringgit 50 sen. Oke. Yang ada sana 1.5 meter, kamu boleh dapat 3 ringgit 40 sen. Ini memang laju juga sold out. Oke, ada 3 meter dan ada 5 meter. Kamu tengok kepanjangan masing-masing, mana yang kamu perlu. Oke, untuk masalah display kecil, ini nah kamu dapatkan. Standby di office, standby di rumah pun sudah cukup. Mana-mana lah yang ada laptop, yang ada komputer kan, memang bagus untuk kamu standby dan gunakan bila perlu. Kalau kamu tidak guna dia pun kan, tidak rugi untuk kamu standby. Diskon 50 sen. Sudah ya. Oke. Oke, itu dia. Dan kita beralih pula kepada dia punya kawan yang satu lagi, kembar tapi tidak serupa, sama dia punya fungsi. Ini VGA cable. Ini VGA cable di sini nomor 10. Ini VGA cable mostly digunakan di PC. Kan, laptop ada port untuk VGA, tapi laptop yang lama 10 ke atas, 10 tahun ke atas punya laptop mungkin masih ada VGA port. Oke. Ini VGA cable kan untuk di PC, yes, masih ada yang gunakan sampai sekarang. Kan kalau kamu punya PC itu tidak ada display, at least inilah yang kamu perlu cek juga. VGA cable nih. VGA cable nih dia punya harga ringgit-ringgit saja. Oke. Jadi ini saja yang kamu kena spend untuk kamu troubleshoot sendiri. Macam yang di awal live saya tadi bagi tahu, saya cakap kan setiap masalah komputer tidak semestinya perlu bantuan juru teknik komputer atau kedai komputer. Ada masalah yang kamu boleh selesaikan sendiri, beli saja standby dia punya parts atau dia punya tools atau dia punya alat ganti. Itu saja. Oke, dan cara pasang dia pun bukannya susah. Plug-in saja nih kalau kabel nih, kan macam plug-in charger telepon saja. Oke. Dan dia punya situasi di sini, kalau kamu punya PC itu tidak ada display, kan kamu buka itu PC punya VGA dan kamu buka dia punya monitor punya kabel, dua-dua buka lah. Dan ini kamu masukkan. Kalau ada display, dia sudah save kamu banyak di sana. Berbanding kamu bawa keluar kamu punya PC, bawa keluar dari rumah, sudahlah PC itu besar, oke, kamu kena isi minyak lagi, kamu kena isi perut lagi, kan kamu kena bayar upah lagi. Sudah berapa jauh, kan berapa banyak perbelanjaan di sana yang not necessary. Oke, sebenarnya kamu boleh gantikan sendiri itu kabel. Jadi dapatkan segera. Kamu sudah tahu dia punya gambaran, sudah dapatkan dia punya situasi di sana.
kan? Standby lah beberapa unit di office, beberapa unit di rumah, kan? Anytime ada no display, kan tes dulu, ganti dulu kabel. Kalau tidak dapat juga, dan dia memang perlu kemahiran teknikal untuk troubleshoot. Perlulah technician, bebaloi lah bah untuk kamu keluarkan, sebab kamu sudah tes itu solution yang paling senang, quick solution. Dia macam begitu saja. Oke, dan dia punya harga, mari kita tengok. Dia punya harga di sana Rp4.50. Rp4.50. Dan ada 1.5 meter, ada 3 meter, dan ada 5 meter. Setiap panjang berbeza dia punya harga. Oke, jadi kamu decide mana satu yang kamu prefer. Oke, jangan lambat-lambat. Sebelum PC kamu ada masalah no display. Oke, baik kamu standby dulu ini. Oke, dan dia punya kawan. Kalau kamu tidak ada HDMI kan, ini VGA ini dia memang selalu ada di rumah. Kan, ada juga PC yang masih gunakan sampai sekarang. Ini memang setiap PC memang ada lah ini VGA kabel nih. Dan setiap PC rata-rata kalau ada 10 PC mungkin 8 yang masih pakai ini VGA kabel. Oke, jadi ini VGA kabel. Kalau kamu mau tahu sama ada port dia rosak atau tidak, maksudnya tempat plug-in nih, kan ini rosak atau tidak, oke, kamu bolehlah dapatkan dia punya converter di sini. Oke, kamu tengok, kamu plug-in, tidak ada display. Kan jadi macam mana kamu mau tahu? Kamu mau plug-in pergi HDMI, belum beli kabel HDMI lagi. Oke, jadi caranya kamu belilah dia punya converter. Kamu ini converter, kan, kamu plug-in ke sana, ini kamu cabut dulu lah dari PC atau dari monitor. And then ini plug-in ke monitor punya HDMI port atau PC punya HDMI port. Kalau ada display, artinya VGA port di monitor atau di PC itu faulty atau ada masalah, ada habuk kah, ada semut kah, bekarat kah, ada pin dia bengkok kah, ada memang ada masalah lah. Oke, jadi at least ada sudah display, kan, bolehlah save kerja atau continue kerja dan sebagainya. Oke, ini nih VGA HDMI itu VGA converter. Dia punya harga di sana berapa nih? Rp4.60 juga. Dan dia memang ada, kita tengok optionnya dulu. Dia memang ada satu saja. Dia tidak ada panjang pendek, itulah harga dia tetap Rp4.60 tuh. Oke, dapatkan segera, standby di office, di rumah, kan, di bilik, di mana-mana yang ada PC itu, kan, kamu standby dapatkan ini. Oke. Dan selesailah ini produk showcase pada hari ini. Terima kasih kepada yang sudah membeli, terima kasih yang kepada yang sudah support. Sebentar lagi saya akan share ini actual location Teratech, di mana kami punya kedudukan, di mana kami punya lokasi ini, atas atap kah, bawah tanah kah, kan. Saya bagi tahu lah, kan, supaya pengguna di luar sana, pengguna komputer tidak lagi tersesat untuk cari kami punya tempat. Oke. Kita ini berada di ground floor dan kita ini sebaris dengan ini KFC. Lepas tu kita sebaris juga dengan ini kedai takoyaki dan ada lagi kedai Pak Kopi di sebelah kedai takoyaki itu. Kita memang satu baris dan kebanyakan ini memang banyak kedai buka berhampiran dengan kami ini. Jadi memang kamu akan jumpa. Kan ada lagi kedai makan yang baru buka depan saya nih. Kan berdepan, betul-betul berdepan dengan saya. Duduk nih lah. Baru saja buka. Kan, dan memang kamu senang jumpa. Oke, jadi sekarang saya bawa kamu keluar untuk kasih tengok di mana kami punya actual location, di lorong berapa, tingkat berapa, bangunan mana satu, kan, sebelah kedai apa, mana satu banner kami, apa warna kedai, semua itu kamu tahu lah. Kan jadi kamu campaign lah juga yang lain, kan, siapa yang ada masalah komputer itu, kan, tidak perlu lagi pening, tidak perlu lagi pusing-pusing, kan, tidak perlu lagi bayar parking, cari parking kalau tidak ada keperluan, kan. Sebab kita ada kemudahan tambahan yang kedai lain tidak ada. Kita ada drop off zone. Drop off zone ini biasalah e-hailing akan ambil dan turunkan penumpang, kan. Kita pun buat begitu juga. Oke. Dan sudah pun nama dia drop off zone, bolehlah juga drop barang. Bolehlah drop kamu punya laptop. Oke, bolehlah drop kamu punya PC yang berat tuh, tidak payahlah pusing-pusing bawa tuh PC yang berat, kan. Ujung-ujung jatuh. Oke, jadi mari kita kasih tengok dulu ini kami punya actual location.
Si Yap Jong Sing on the way ambil dia punya bateri. Bateri, dia punya laptop. Oke, mari kita tengok dulu. Oke, disinilah kami punya location, kan? Dan saya ini berada di Kompleks Karamunsing, Kota Kinabalu, Sabah, di ground floor. Nah, kami di ground floor ni ada ini takoyaki, ada ni Pak Popi. Ini kedai ini satu saja di ground floor ni. Kan kalau kamu jumpa takoyaki, kamu akan jumpa lah ini Pak Popi pun satu juga, dan terus jumpa lah kami di sana. Oke. Dan kedai-kedai yang berdekatan kami ada ini G-Master, ada ni Samsung, ada tu Watson, ada tu Sony, ada tu Dyson, banyak kedai telefon yang berhampiran. Watson pun satu saja. Kalau kamu jumpa, terus saja di sini. Memang berdekatan dengan kami juga. Lepas tu ada tu KFC di sana. KFC ini pun satu saja di Kompleks Karamunsing di ground floor, dan ada ini kedai web. Ini satu baris terus dengan kami di sini. Senang betul untuk cari. Oke, dan inilah yang kemudahan tambahan yang saya bagi tahu kamu tadi untuk kami punya, untuk pengguna komputer di luar sana. Dan kemudahan tambahan ini tidak ada dengan kedai lain sebab kami yang paling bawah. Kan dekat dengan ini jalan raya ini. Tengok kan tuh kereta lalu lalang di sana. Jadi dia punya kemudahan di sini kan, sesiapa yang tidak ada masa, tidak ada ke lapangan untuk cari parking, in rush kan, dia pun kelang kabut, dia punya urusan tu mau antar laptop saja, bolehlah berhenti di sana. Kamu tengok macam tu apa kereta tu, Mitsubishi itu berhenti di sana kan, dia berhenti di sana untuk ambil dan antar penumpang. Begitu juga dengan pengguna komputer di luar sana, kamu boleh berhenti di sana dan call saya atau WhatsApp saya, begitu saya kamu punya plate number atau kamu punya model kereta atau warna kereta, details lah kan. Nanti saya punya orang akan ambil kamu punya device, akan ambil kamu punya komputer. Diorang akan ambil kamu punya komputer and then terus bawalah ke tempat kami, tidak jauh. Cuma perlu naik tangga saja. Itu naik tangga dia. Naik tangga sana dan terus masuk sana. Oke, memang tidak jauh. Dan untuk yang bawa PC yang berat-berat, kadang-kadang ada customer saya tengok punya berat itu PC dia pergi angkat. Kan macam mana dia mau cari kedai komputer yang dia belum tahu mana satu dia mau pergi, bawa itu PC pusing-pusing. Oke. Jadi untuk prevent itu daripada terjadi, kan kamu pak saja di sana. Bila itu PC berat, kan panggillah kami. Kan kita ada orang, kita ada technician di sini yang biasa memang kan dengan angkat PC ini. Oke, biasa memang handle PC ini, terus bawa ke sana. Kan? Jadi tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekurangan. Dia begitu yang saya boleh cakap. Oke. Dan untuk yang mau wandering dalam Karamunsing, kan terus masuk di dalam Karamunsing, 4 jam ke bawah, parking punya harga RM3. Untuk Karamunsing di bawah 4 jam parking rate dia RM3. Untuk yang di luar sana 5 hingga RM10. Oke. Begitu saja dia punya parking rate. Jadi begitu saja dia punya parking rate. Jadi kamu tengoklah itu per entry itu. Itu per entry. Kalau kamu sudah parking, lepas tu kamu keluar balik, mau parking lagi balik, kan ada per entry lah begitu. Oke, jadi boleh terus save saya punya number di sana, letak saya punya number, save saya punya number di sana, Ridwan Teratek Karamunsing. Kan, jadi ada apa-apa keperluan komputer,
keperluan printer, keperluan monitor yang rosak, kan? Tidak perlu lagi pusing-pusing, pening-pening cari ini kedai komputer, kan? Teruslah bawa ke sini. Yang kelang kabut pun tidak ada kerisauan sudah, boleh saja park di sana. Kalau kamu double park di sana, kan dia tidak juga kena halau atau tidak juga kena rantai itu. Sebab memang itu drop off juga tuh di sana. Memang itu e-hailing dia gunakan untuk ambil dan turun penumpang juga. Oke. Dan untuk yang tidak ada ke lapangan, walaupun mau pergi sana drop off, kan mau kami datang ke location kamu pun boleh. Kita boleh datang, kan kamu WhatsApp dulu saya, bagi kamu punya actual location, bagi kamu punya, supaya kami boleh tengok di mana dan jarak dia berapa. Sebab ada fuel charge. Oke. Jadi kami datang di sana dan kita tengoklah. Nah, kalau di sana semua cukup, ada internet connection, ada orang tunggu, kan kita boleh siapkan di sana, kita siapkan di sana. Kalau semua itu sudah cukup, kan nanti lambat tuh kerja, better bawa pergi kedai kami. Dia begitu saja. Oke, jadi sekarang kita masuk balik dan saya kasih tengok macam mana mau pergi sini. Ini kami punya bed di sana. Itu yang baru buka. Masa tunggu-tunggu tuh, kan kamu bolehlah kena tuh nasi ayam. Oke. Oke, assalamualaikum semua dan selamat petang. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Kan sesiapa di luar sana yang tidak dapat catch up atau tidak dapat, apa orang bilang, saya terlampau laju kah, terlampau teknikal kah, jangan risau. Sebab ada saya punya nomor di sini. Kamu boleh WhatsApp saya punya number di sana, atau kamu boleh juga masuk ke dalam kami punya ini website. Oke, di dalam website kami itu mungkin akan menjawablah serba sedikit tentang kamu punya persoalan tentang ini masalah teknikal nih. Oke, kalau tidak terjawab pun, saya lah tolong jawab, kan kamu WhatsApp saja saya punya number di sana. And then jangan lupa kan untuk follow kami punya account, kami ada ini TikTok, kami ada ini Facebook, kami ada ini YouTube. Oke.
Jangan lupa untuk follow supaya kamu dapatkan segala perkembangan, segala update daripada kami. Oke, kami punya promosi, kami punya pengumuman ke apa sajalah. Oke, kamu akan dapat terus. Oke, dan kepada pengguna komputer di luar sana, saya harap selepas ini tidak ada keraguan lagi, tidak ada lagi was-was, tidak ada lagi bilang tidak tahu, tidak ada lagi tercari-cari, tidak ada lagi pusing-pusing, pening-pening mencari. Kan kamilah kedai komputer yang patut kamu kunjungi, yang patut kamu datang, sebab kita ada beberapa kelebihan berbanding kedai-kedai komputer yang lain. Kan kamu boleh cek kami punya kelebihan nih, ada 15 mungkin lebih. Kan di dalam kami punya website, kamu boleh type saja di sana 15 kelebihan TeraTech, atau kamu type saja sana kelebihan, dan dia akan keluarkan satu perkongsian di sana tentang apa kami punya kelebihan yang memang proven, memang dikatakan oleh kami punya customer sendiri. Kita tidak ada tambah ramuan, tambah perisa, tambah gula, kasih manis, tidak ada. Memang kalau buruk, buruk lah, kalau baik, baik lah. Apa yang customer tu cakap, dia begitulah. Oke, kamu boleh tengok di sana dan harap segala feedback tu, segala review daripada customer tu kan akan menghilangkan rasa keraguan di dalam diri kamu semua. Oke, dan untuk itu pada hari ini saya akan tutup live ni, kan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada keesokan harinya. Oke, dan terima kasih kepada yang support, terima kasih kepada yang stay, terima kasih juga kepada yang membeli, terima kasih semua. Oke, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum semua dan thank you.